Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sangat konyol. Apakah Anda pernah mengelus atau membelai tanaman tomat Anda di kebun? Jika belum, Anda mungkin telah kehilangan salah satu rahasia terbesar untuk mendapatkan panen yang luar biasa melimpah. Selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan membahas hal-hal yang sering disalahpahami dalam dunia perkebunan rumahan. Kita akan membongkar fakta mengejutkan tentang tomat, mengungkap mengapa membangun rumah kaca terkadang adalah ide yang sangat buruk, memecahkan misteri mengapa blueberry Anda enggan berbuah, dan membongkar strategi penyemprotan yang benar untuk anggur, apel, dan persik. Bersiaplah, karena beberapa tips yang akan saya bagikan hari ini mungkin akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang taman Anda. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena kebenaran di balik rumah kaca yang mahal mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Adakah Anda siap untuk berdebat tentang cara merawat tanaman? Mari kita mulai. Merawat kebun seringkali terasa seperti ilmu sihir yang digabungkan dengan kerja keras. Selama berabad-abad, pengetahuan tentang bercocok tanam diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak mitos yang ikut tercampur dengan fakta ilmiah. Kita hidup di era di mana produk perkebunan dan struktur seperti rumah kaca dipasarkan secara besar-besaran, membuat kita percaya bahwa kita harus membeli banyak hal untuk sukses. Padahal, alam memiliki cara kerjanya sendiri yang sangat logis. Seringkali, masalah kegagalan panen bukan disebabkan oleh kurangnya pupuk kimia atau peralatan canggih. Masalahnya justru muncul karena kita tidak benar-benar memahami bahasa tanaman dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan aslinya. Hari ini, kita akan kembali ke dasar biologi tanaman yang sederhana dan melihat bagaimana intervensi kecil yang tepat waktu bisa memberikan hasil yang jauh lebih besar daripada investasi finansial yang mahal. Mari kita mulai dengan sesuatu yang terdengar sedikit aneh. Pernahkah Anda mendengar saran untuk mengelus tanaman tomat Anda? Ya, Anda tidak salah dengar. Mengelus daun dan batang tomat sebenarnya adalah trik rahasia para tukang kebun profesional. Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi di balik tindakan konyol ini? Di alam liar, tanaman tomat terus-menerus diguncang oleh hembusan angin. Angin ini bukan sekedar udara yang lewat, melainkan sinyal peringatan bagi tanaman. Saat bergoyang, tanaman tomat menyadari bahwa mereka harus tumbuh lebih kuat untuk bertahan dari cuaca. Proses alami ini disebut dengan istilah tigmotropisme. Jika Anda menanam tomat di tempat yang sangat terlindung dari angin, batang mereka cenderung tumbuh menjadi kurus, rapuh, dan sangat mudah patah saat buahnya mulai membesar. Disinilah peran tangan Anda menjadi sangat penting untuk menggantikan alam. Dengan mengelus ujung tanaman secara lembut selama beberapa detik setiap hari, Anda secara efektif meniru hembusan angin alami. Tanaman akan merespons sentuhan ini dengan mempertebal sel-sel batangnya. Bayangkan ini seperti sesi latihan angkat beban yang ringan untuk tomat Anda. Sebagai contoh yang jelas, cobalah sisihkan satu tanaman yang tidak pernah Anda sentuh sama sekali, dan satu lagi yang rutin Anda elus setiap pagi. Anda akan melihat perbedaan ketebalan batang yang sangat signifikan hanya dalam waktu beberapa minggu. Jadi mulai sekarang, jangan ragu untuk memberikan sentuhan kasih sayang pada tanaman Anda. Sekarang, mari kita bahas manfaat mengejutkan kedua dari gerakan menggoyangkan tanaman tomat. Selain memperkuat batang, sentuhan atau getaran sangat krusial untuk memastikan proses penyerbukan berjalan lancar. Mari kita perjelas satu hal secara biologis dari awal. Bunga tomat memiliki benang sari dan putik yang tersembunyi di dalam satu struktur bunga yang sama. Mereka hanya membutuhkan sedikit bantuan fisik agar serbuk sari bisa jatuh ke tempat yang tepat untuk menghasilkan buah. Di alam bebas yang liar, tugas penting ini diselesaikan oleh hembusan angin yang kuat atau kepakan sayap lebah yang hinggap di bunga. Lebah melakukan getaran khusus dengan sayapnya yang mampu melepaskan awan serbuk sari dari dalam bunga. Namun, apa jadinya jika tanaman Anda berada di lokasi yang sangat sunyi dan tenang? Disinilah masalah besar mulai muncul. Tanpa adanya getaran sama sekali, bunga tomat bisa perlahan mengering dan rontok tanpa pernah berubah menjadi buah.
Ini adalah rahasia mengapa banyak petani rumahan merasa frustrasi karena gagal mendapatkan panen yang melimpah meskipun bunganya banyak. Anda bisa menjadi pahlawan bagi tanaman Anda dengan cara yang sangat sederhana. Cukup ketuk perlahan setiap tangkai bunga dengan jari tangan Anda setiap pagi hari. Atau, jika Anda ingin menggunakan metode yang sedikit lebih ekstrim tetapi sangat efektif, Anda bisa menggunakan sikat gigi elektrik tua yang sudah tidak terpakai. Sentuhkan bagian belakang sikat gigi yang bergetar ke pangkal tandan bunga selama 1 atau 2 detik. Trik sederhana ini akan menjamin setiap bunga sukses berubah menjadi buah tomat. Membicarakan tempat yang sunyi dan tanpa angin membawa kita pada topik besar berikutnya yang sangat menarik. Mari kita bahas tentang penggunaan rumah kaca. Banyak orang sangat bermimpi untuk memiliki rumah kaca mereka sendiri di halaman belakang. Mereka sering menganggapnya sebagai solusi ajaib untuk semua masalah berkebun yang ada. Namun, apakah benar selalu demikian? Kenyataannya, memiliki rumah kaca seringkali benar-benar tidak masuk akal bagi seorang tukang kebun pemula. Mitos terbesar yang beredar adalah bahwa suhu yang panas selalu baik dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Faktanya, suhu di dalam rumah kaca pada siang hari di pertengahan musim panas bisa melonjak secara dramatis menjadi lingkungan yang sangat mematikan. Tanaman tomat, sebagai contoh, akan langsung berhenti memproduksi buah jika suhu udara di sekitarnya menjadi terlalu panas. Serbuk sari di dalam bunga, mereka akan berubah menjadi steril akibat suhu tinggi, dan bunga-bunga yang indah itu akan berjatuhan begitu saja ke tanah. Bayangkan, Anda telah membangun struktur kaca atau plastik yang sangat mahal. Namun pada akhirnya, Anda justru menciptakan oven raksasa yang memanggang tanaman Anda hidup-hidup. Tanpa sistem ventilasi otomatis yang sangat memadai, kipas angin ukuran besar, dan pemasangan jaring peneduh, rumah kaca bisa menjadi mimpi buruk harian. Terkadang, membiarkan tanaman tumbuh di tempat terbuka dengan sirkulasi udara alami jauh lebih sehat, lebih hemat biaya, dan pastinya jauh lebih tidak membuat Anda stres setiap hari. Selain masalah suhu ekstrim yang bisa membakar tanaman, ada sisi gelap lain dari penggunaan rumah kaca yang jarang dibicarakan oleh para penjualnya. Mari kita telusuri secara detail apa yang terjadi ketika Anda sengaja menciptakan lingkungan yang hangat, lembab, dan terisolasi dari dunia luar. Lingkungan seperti ini memang merupakan surga bagi beberapa tanaman tropis, tetapi di saat yang sama, ini adalah surga mutlak bagi perkembangbiakan hama dan penyakit jamur. Di kebun terbuka yang alami, alam memiliki keseimbangannya sendiri yang luar biasa. Ada air hujan yang akan mencuci debu kotor dari permukaan daun. Ada angin segar yang mengeringkan kelembapan berlebih, dan ada predator alami seperti kepik yang rajin memangsa hama kutu daun. Di dalam sebuah rumah kaca, ekosistem alami pelindung ini terputus secara total. Jika ada satu saja spora jamur penyebab penyakit hawar daun yang berhasil masuk, ia akan menyebar dengan cepat seperti api liar di hutan dalam kondisi udara yang basah dan lembab tersebut. Lalu, mari kita bicara tentang serangan serangga. Hama kutu kebul atau kutu putih sangat mencintai lingkungan rumah kaca yang hangat dan tanpa gangguan. Tanpa adanya serangga predator alami yang bisa masuk untuk memangsa mereka, populasi hama kutu ini bisa meledak dari 10 ekor menjadi ribuan ekor hanya dalam hitungan hari. Sebagai ilustrasi nyata, sebuah tanaman sehat di luar ruangan mungkin hanya mengalami sedikit kerusakan daun. Namun, di dalam rumah kaca yang sirkulasinya buruk, tanaman yang sama bisa hancur total dan mati terhisap habis oleh kutu. Tinggalkan sejenak urusan rumah kaca yang merepotkan, mari kita beralih ke buah manis yang sering membuat banyak orang frustrasi. Mengapa tanaman blueberry yang Anda rawat dengan susah payah berbuah sangat sedikit, atau bahkan tidak menghasilkan buah sama sekali? Ini adalah salah satu keluhan klasik yang paling sering saya dengar dari para pemula. Banyak orang bersedia membeli bibit tanaman blueberry yang mahal, menanamnya dengan hati-hati di taman, dan menyiramnya setiap hari tanpa absen, tetapi hasil akhirnya sangat mengecewakan. Rahasia utama dari kegagalan ini terletak pada sesuatu yang tidak bisa Anda lihat secara langsung dengan mata telanjang,
yaitu tingkat keasaman tanah tempat mereka tumbuh. Tanaman blueberry memiliki sifat yang sangat unik dibandingkan tanaman lain. Mereka sangat membenci tanah kebun biasa yang bersifat netral atau basah. Mereka secara mutlak membutuhkan lingkungan tanah yang sangat asam, dengan tingkat pH yang berada di antara angka 4,5 hingga 5,5. Jika Anda nekat menanamnya di tanah kebun biasa yang dicampur dengan kompos standar, akar blueberry akan lumpuh dan tidak akan bisa menyerap nutrisi apapun, tidak peduli seberapa banyak pupuk mahal yang Anda taburkan. Ini ibarat menghidangkan makanan yang sangat lezat, tetapi Anda mengunci rapat mulut mereka. Tanda yang paling jelas dari masalah tanah ini adalah daun muda yang mulai berubah warna menjadi kuning terang, sementara urat-urat daunnya tetap berwarna hijau tua. Solusi mutlaknya adalah membongkar area tersebut dan mengganti tanah di sekitar zona akar dengan tanah gambut yang sangat asam. Tetapi bagaimana jika tanah Anda sudah terbukti cukup asam, namun semak blueberry Anda masih saja enggan memberikan hasil panen yang melimpah ruah? Ini membawa kita pada akar masalah besar yang kedua, yaitu tentang sistem perakaran dan pemangkasan cabang. Mari kita bongkar satu mitos lagi, yaitu anggapan bahwa membiarkan semak tumbuh membesar sebebas mungkin akan otomatis menghasilkan buah yang lebih banyak. Kenyataannya justru berbanding terbalik. Tanaman blueberry hanya menghasilkan buah terbaik, termanis dan terbesar pada cabang-cabang yang masih berusia muda, biasanya yang baru berumur antara 1 hingga 3 tahun saja. Cabang-cabang tua yang sudah sangat tebal dan berkayu keras memiliki sifat yang sangat malas berproduksi. Jika Anda takut dan tidak pernah memotong cabang-cabang tua tersebut, semak blueberry Anda akan menghabiskan hampir seluruh energi berharganya hanya untuk memelihara batang kayu tua, alih-alih difokuskan untuk menghasilkan buah baru. Sebagai aturannya, Anda harus berani mengambil gunting dan memotong sekitar 20% dari total cabang yang paling tua setiap awal musim semi. Selain itu, mari kita perhatikan ke bagian bawah permukaan tanah. Blueberry memiliki sistem akar yang sangat dangkal, tipis, dan sangat halus. Mereka amat sangat rentan terhadap kondisi kekeringan sesaat. Hanya butuh beberapa hari cuaca panas terik tanpa penyiraman yang cukup untuk membuat tanaman panik dan menjatuhkan semua calon bunganya. Memberikan lapisan mulsa penutup tanah yang tebal sangat diwajibkan untuk mempertahankan tingkat kelembapan air. Sekarang, mari kita melangkah pindah ke area kebun buah yang berukuran lebih besar. Perawatan tahunan untuk tanaman anggur, pohon apel, dan pohon persik seringkali terasa seperti medan pertempuran yang tidak ada habisnya dalam melawan berbagai penyakit. Banyak orang kebingungan dan bertanya, kapan sebenarnya waktu yang paling tepat dan krusial untuk mulai melakukan penyemprotan? Kesalahan paling fatal dan umum yang sering dilakukan oleh para tukang kebun pemula adalah diam saja dan menunggu sampai mereka benar-benar melihat adanya masalah visual pada daun. Jika Anda baru mulai sibuk menyemprotkan cairan pestisida atau fungisida ketika daun pohon apel Anda sudah penuh tertutup oleh bintik-bintik jamur hitam, atau ketika tandan buah anggur Anda sudah mulai menghitam dan membusuk, percayalah pada saya, tindakan Anda sudah sangat terlambat. Kunci utama dari perawatan pohon buah profesional adalah selalu melakukan tindakan pencegahan dini dan bukan sekedar pengobatan kuratif. Waktu yang paling berharga untuk bertindak secara efektif adalah pada masa awal musim semi, tepat sebelum kuncup bunga pertama mulai bergerak dan terbuka. Pada fase krusial ini, pohon buah masih terlihat dalam keadaan tertidur lelap tanpa daun, tetapi spora jamur jahat dan telur hama kecil sudah bersiap siaga untuk menyerang daun baru. Contoh langkah yang sangat brilian adalah rutin menggunakan semprotan minyak hortikultura saat batang pohon masih gundul total. Minyak khusus ini bekerja secara fisik dengan cara melapisi rapat dan mencekik mati semua telur serangga yang sedang bersembunyi aman di dalam celah-celah kulit kayu. Mari kita selami sedikit lebih dalam lagi tentang target penyakit yang sangat spesifik dari kegiatan penyemprotan rutin ini. Setiap jenis pohon buah yang Anda tanam memiliki musuh bebuyutan alaminya sendiri yang wajib Anda antisipasi sejak awal. Untuk pohon buah persik, ancaman jamur terbesarnya dikenal dengan nama penyakit daun keriting persik.
Ini adalah infeksi jamur mengerikan yang akan membuat daun baru berubah bentuk menjadi keriput, membengkak tebal, dan berubah warna menjadi kemerahan yang tidak sehat. Jamur bandel ini hanya bisa dicegah dan dihentikan secara efektif dengan penyemprotan cairan fungisida berbasis tembaga, tepat pada saat pohon persik telah menggugurkan seluruh daun lamanya di musim gugur. Sementara itu, untuk pohon apel Anda, penyakit kudis apel adalah fokus utama penyemprotan yang harus dikendalikan sejak kuncup daun mulai pecah. Dan untuk tanaman anggur merambat Anda, serangan penyakit embun tepung putih bisa secara tragis menghancurkan seluruh hasil panen anggur hanya dalam hitungan hari jika cuaca tiba-tiba menjadi sangat lembab. Hal teknis terpenting yang sering diabaikan orang adalah teknik penyemprotan itu sendiri. Menyemprot secara asal-asalan dari satu sisi saja tidak akan memberikan hasil perlindungan apapun. Anda harus memastikan bahwa seluruh permukaan tanaman, atas dan bawah, tertutup cairan secara sempurna dan merata. Ini berarti ujung nosel semprotan Anda harus diarahkan untuk menjangkau bagian bawah daun, di mana sebagian besar spora jamur mulai menempel dan berkembang biak secara diam-diam. Konsistensi waktu dan ketelitian saat menyemprot adalah kunci utama kesuksesan panen. Itulah kenyataannya. Siapa sangka bahwa memberikan sentuhan lembut pada tanaman tomat Anda bisa meniru hembusan angin pembawa kekuatan, sementara membangun rumah kaca yang mahal justru bisa memanggang tanaman Anda jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kita juga telah belajar bahwa rahasia blueberry yang lebat terletak pada kondisi tanah yang sangat asam dan keberanian memangkas kayu tua, bukan pada jumlah pupuk biasa yang Anda taburkan. Dan yang paling penting, pertahanan terbaik untuk pohon buah seperti anggur, apel, dan persik adalah penyemprotan pencegahan di awal musim semi sebelum musuh sempat menyerang. Mengetahui waktu yang tepat adalah segalanya. Alam sebenarnya memiliki logika yang sangat sederhana jika kita mau meluangkan waktu untuk memahaminya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda mendapatkan wawasan baru hari ini, mohon pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe ke saluran kami agar Anda tidak ketinggalan ilmu berkebun lainnya. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda termasuk orang yang pernah mengelus tanaman tomat Anda secara tidak sengaja? Atau Anda pernah memiliki pengalaman buruk dengan rumah kaca yang terlalu panas? Silakan bagikan cerita seru Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berdiskusi.